Pemirsa Ratuna TV yang saya hormati, hikmah Ramadan subuh. Rasulullah SAW tadi bersabda bahwa man qara'a harfan min kitabillahil falahul hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab suci Al-Quran, maka akan mendapatkan satu hasanah. Dan tiap-tiap satu hasanah akan dilipat gandakan menjadi bi asri amsalihha, 10 kali lipat. Bukan yang dikatakan satu huruf itu alif, lam, mim harfun, alif, lam, mim satu huruf, tapi bal, alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif, lam, mim saja yang kita baca sudah 3 huruf, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, 30 kebaikan, 30 pahala kita dapatkan hanya dengan membaca alif, lam, mim. Ini bulan Ramadan, di malam keberapa Ramadan ini? Tentu kita sudah menghabiskan berapa juz Al-Quran. Kalau kita mau hitung-hitung, seandainya pahala itu langsung jatuh di rumah kita, maka penuh rumah kita itu dengan pahala. Begitu baca Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf yang akan kita baca itu tadi Bismillah, turunlah pahala. 1, dilipat gandakan menjadi 10, kalikan berapa huruf yang kita baca. Kalau 1 juz berapa huruf? Rasa-rasanya rumah kita tidak mampu menampung pahala atas kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih di bulan Ramadan, kita memaksimalkan, memotivasi diri kita untuk sering tadarus Al-Quran, memotivasi diri kita untuk senantiasa mentadaburi Al-Quran. Gunanya untuk apa? Memaksimalkan, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pahala yang begitu melimpah dalam bulan suci Ramadan ini. Hadirin pemirsa Ratuna TV Hikmah Ramadan subuh yang saya hormati. Namun ternyata dengan membaca Al-Quranul Karim itu juga berusahalah kita untuk mengerti arti daripada Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena dengan membaca Al-Quran, jikalau kita memaknai, mengerti apa yang kita baca itu, mudahlah kita untuk mengamalkannya. Mudahlah kita untuk mengimplementasikan dari Al-Quran yang kita baca itu, untuk kita implementasikan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Quran sudah menjelaskan, dilarang kita mengambil hak orang, jangan dilakukan. Quran sudah melarang kita menghardik anak yatim, jangan sakiti mereka. Quran sudah menganjurkan kita untuk menginfakkan sebagian harta yang kita miliki, infakkan itu harta. Kalau itu semua yang kita maknai dalam kehidupan ini, maka insya Allah apa yang menjadi bacaan Al-Quran kita ini, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka doa-doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan diijabah oleh Allah. Dan termasuk Quran, kalau kita rajin baca Quran ini, ada masalah dalam kehidupan, bapak-bapak, ibu-ibu ini, pasti ada mungkin masalah yang dirasakan dalam kehidupan ini. Nah, ketika masalah itu hadir, ternyata baca Quran itu solusinya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man sagalahul Qur'an wa dzikri an mas'alani, a'taituhu afdalu ma'utis sa'ilin." Barang siapa yang sibuk membaca dan mempelajari Al-Quran dan zikrullah, sehingga dia lupa memohon kepadaku, itu aku lebih utamakan daripada orang-orang yang hanya sibuk memohon, tapi tidak mau membaca Al-Quranul Karim. Ya, mungkin anak-anak kita susah diatur, cobalah ambil air wudhu baca Quran. Mungkin anak-anak kita sementara ujian, cobalah ambil air wudhu baca Quran. Anak-anak kita sementara bepergian, yuk ambil air wudhu baca Quran. Itu adalah merupakan suatu usaha kita untuk bagaimana agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menggiring kita, menggiring niat kita, memudahkan niat kita untuk memuluskan apa yang menjadi keinginan kita, keinginan anak-anak kita itu tadi. Hadirin pemirsa Ratuna TV Hikmah Ramadan subuh yang saya hormati. Kemudian yang ketiga ini, Imam Hasan Al-Bisri menjelaskan kepada orang yang bertanya tadi, kenapa sih doamu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjelaskan, akaltum nikmati rabbikum walan tashkurullah. Begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepadamu, namun kamu belum pandai bersyukur atas nikmat itu. Mensyukuri nikmat. Karena atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu, Allah cuma minta satu, syukuri nikmat itu. Karena dengan mensyukurinya janji Allah jelas, la in sakartum la asidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jikalau engkau mensyukuri atas nikmat yang aku berikan, kata Allah, niscaya aku tambah nikmat itu. Tapi jikalau engkau kufur,
tidak mau bersyukur, berkeluh kesah, selalu saja merasa kurang. Inna adzabi lasadid. Sesungguhnya azabku amat pedih. Mensyukurinya Allah tambah, tidak mensyukurinya Allah siapkan azabnya yang amat pedih. Logika kita berjalan. Iya ya, kalau mensyukuri nikmat Allah, Allah tambah. Kenapa kita nggak pandai bersyukur? Iya ya, kalau kita ingkar, kita tidak mau mensyukuri nikmat Allah, ternyata Allah siapkan azabnya yang amat pedih. Logika kita berpikir, iya ya, mending bersyukur. Dapat satu hari ini 100.000, syukuri, Allah tambah besoknya. Dapat lagi 200.000, syukuri, Allah tambah lagi. Mungkin menurut kita yang namanya nikmat itu adalah jumlah yang banyak. Bukan. Nikmat yang namanya nikmat itu adalah bentuk keberkahan yang diberikan Allah kepada kita. Jumlahnya mungkin tidak banyak, jumlahnya mungkin tidak bertambah, tapi yang kita bawa ke rumah, yang untuk anak istri kita, itulah yang mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan berumah tangga. Kalau keberkahan hadir di tengah-tengah kita, maka akan terwujud yang namanya kehidupan sakinah, kehidupan yang tenang, mawadah, warahmah. Sehingga anak-anak kita juga tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah nantinya. Karena apapun itu sesuai dengan Rasulullah SAW bersabda, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila telah meninggal dunia anak cucu Adam, terputus semua amalannya. Yang pengusaha terputus amalannya sebagai pengusaha, yang pegawai negeri terputus amalannya sebagai pegawai negeri, yang mungkin pejabat ya berhenti sampai di situ. Setelah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, terputus semua amalnya. Kecuali apa? Illa min salasin. Kecuali ada 3 kata Rasul. Untung ada 3. Apa itu yang ketiga? Yang pertama as-shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ini sedekah jariyah nih. Setiap kita sebenarnya memiliki kesempatan yang sama untuk bersedekah. Setiap kita. Tah itu orang kaya punya kesempatan untuk bersedekah. Tah itu orang yang kehidupan menengah punya juga kesempatan untuk bersedekah. Ataupun orang miskin sama-sama memiliki kesempatan untuk bersedekah. Lantas apa yang membedakan? Yang membedakan adalah jumlah yang disedekahkan. Tentu kalau dia orang kaya, jumlah sedekahnya lebih banyak. Orang yang taraf kehidupannya sedang-sedang saja, sedekahnya juga sedang-sedang saja. Orang yang taraf kehidupannya miskin di bawah, maka tentu sedekahnya akan lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang kaya, orang yang taraf kehidupannya. Sedekah yang penting penuh dengan keikhlasan sesuai dengan kemampuan kita. Sedekah tidak harus banyak kok. Yang penting itu menjadi rutinitas kebiasaan kita, maka akan menumbuhkan di dalam diri kita. Iya ya, hari ini saya lupa sedekah. Hari ini saya lupa masukkan di kotak amal. Hari ini saya lupa untuk bersedekah, memberikan makan yatim piatu, fakir miskin dan lain sebagainya. Ini akan menimbulkan motivasi dalam diri bahwa ternyata dengan bersedekah itu akan memudahkan segala urusan kita, termasuk ketika kita berada di alam barzah nantinya. Yang kedua apa? Selain sedekah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, awaladin solihin yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Inilah merupakan investasi akhirat kita. Mumpung Allah masih memberikan umur kepada kita, mari kita manfaatkan kehidupan ini sehingga kita mampu bersedekah, mampu mengamalkan ilmu, mau menumbuhkan atau mendapatkan anak-anak yang soleh. Bagaimana supaya anak kita soleh? Dekatkan dia dengan Quran, dekatkan dia dengan masjid. Kenapa? Karena anak-anak yang soleh itu merupakan harapan kita. Ketika kita berbaring lemah tidak berdaya, cukuplah anak-anak kita yang akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di sekitar kita. Cukuplah anak-anak kita yang akan mentalkinkan kita ketika kita berbaring lemah tidak berdaya. Pemirsa Ratuna TV yang saya hormati, insya Allah kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.